Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Berbah, Kabupaten Sleman. Yang akan kita telusuri, ini merupakan gua Jepang yang ada di daerah Berbah. Ternyata di daerah Berbah ada gua Jepang guys. Nah, lokasinya ada di depan kita ini. Ini sudah masuk ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, ini alamatnya ada di Gua Jepang Sentono Rejo, Jogotirto, Berbah, Sleman. Di sini ada 4 pintu dari Gua Jepang. Yang ada di depan kita ini merupakan pintu pertama, yang di sana kedua, ketiga, dan keempat. Nah, Gua Jepang yang ada di Berbah ini biasa disebut dengan Gua Jepang Sentono Rejo. Itu terletak di Dusun Sentono Rejo, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, masuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi dari Gua Jepang Sentono Rejo itu berada tidak jauh dari kawasan Candi Abang dan situs Gua Sentono guys. Jadi masih dalam satu bukit. Nah, Gua Jepang Sentono Rejo atau Jogotirto ini itu pada zaman penjajahan Jepang itu tahun 1945. Itu fungsinya itu dari Gua Jepang itu sebagai bentuk benteng pertahanan, di mana Gua Jepang itu dibuat sebagai menjaga keselamatan dari fasilitas vital, yaitu lapangan udara Maguwo yang sekarang menjadi Bandara Adi Sucipto itu guys. Nah, kemungkinan dipilih dari lokasi ini itu karena tidak jauh dari lapangan udara Maguwo dan didukung oleh keadaan geografis yang merupakan perbukitan. Jadi kita ini sekarang berada di daerah perbukitan, dan Gua Jepang ini pilih di sini karena lokasinya itu tidak jauh dari lapangan Maguwo Harjo, lapangan udara, dan areanya merupakan area perbukitan seperti yang saya ceritakan tadi guys. Nah, menurut Bapak Atmo Sentono selaku pekerja Romusa kala itu, jadi yang ikut dalam membangun Gua Jepang ini, itu gua ini tuh difungsikan sebagai tempat amunisi guys. Dulu ada pintunya yang terbuat dari baja, keempat-empatnya itu dulu katanya ada pintunya. Sekarang tapi sudah tidak ada ini guys. Jadi tinggal tempat-tempatnya seperti apa ya, tempat untuk pintunya itu. Nah, ini ada 4 lubang masuk. Jadi ada 4 pintu yang ukurannya itu 2 kali 2 meter, dan lorongnya itu masing-masing gua cukup dalam ya guys. Itu ada yang 10 meter, ada yang 14 meter guys. Nah, Gua Jepang ini satu sama lainnya itu juga terhubung guys. Jadi keempat pintunya itu terhubung. Nah, ini merupakan batuan kapur. Ini merupakan batuan kapur guys. Ini yang gua ketiga. Ini yang keempat. Kemana jajan ini kita? Jajan dia. Ini yang gua keempat guys. Nah, kita coba untuk melihat ke dalam, tapi mohon maaf guys, ini karena tadi itu dadaan, jadi kita tidak menyiapkan senter. Mungkin nanti pencahayaannya akan berkurang. Kita coba untuk menggunakan lampu senter yang ada di handphone sebagai penerangan yang ada di dalam nanti guys. Kita coba ke bagian nanti saja. Oh, kita review bagian luar dulu guys. Jadi untuk bagian yang paling selatan atau mana ini ya, saya bingung arah di sini. Itu gua Jepangnya tidak tinggi guys. Ini sekitar mulut guanya itu ada sekitar 1,5 meter ini. Terus di bagian luar itu yang digunakan sebagai tempat untuk pintunya itu. Dulu katanya di sini tuh ada pintu baja. Itu terbuat dari batu bata yang sudah direkatkan menggunakan semen dan diplester menggunakan semen seperti ini. Nah, di masing-masing mulut gua itu ada tempat pintunya seperti ini guys. Kita coba lihat yang di sini. Nyarok ada. Nah, ini guys. Tapi ini sudah rusak.
Nah, kalau kita lihat mulut gua yang paling besar itu yang ini, guys. Daripada yang lainnya. Tapi semuanya ini terhubung. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, ini juga ada plesteran apa ini? Batu bata yang diplester gitu, guys, sebagai tempat untuk pintunya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk masuk. Ini batukan kapur semua, guys. Di bagian dalam ini cukup lembab. Terus di bagian dalamnya itu lebih luas. Saya kurang tahu ini apa, guys. Sepertinya ini apa ya? Bunker apa ya ini ya? Ada besi-besi seperti ini. Nah, ada besi-besi seperti ini. Terus di sini juga ada seperti pondasi seperti ini, guys. Mungkin ini dulu difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan apa? Seperti senjata atau bom gitu, guys. Ini bagian atasnya seperti ini, guys. Kita harus hati-hati. Yuk. Itu kalau kita lihat dari dalam bagian luar seperti itu, guys, seperti lorong. Oh, ini terhubung seperti itu Indonesia. Nah, ini bagian gua yang pertama, yang nomor 1 tadi. Jadi di dalam gua ini tuh ada lorong-lorong seperti ini, guys. Itu ternyata panjang sampai sana itu masih panjang sekali. Ternyata yang di gua nomor 2 tadi itu dan nomor 3 itu yang paling pendek atau kedalamannya itu yang mungkin ada sekitar 10 meter. Tapi kalau yang di sini itu ada sekitar berapa meter nih ya? Bisa kurang lebih ada 25 meteran, guys. Bener? Jadi di sini yang terhubung, lorongnya di sini yang terhubung itu mulut gua yang pertama. Untuk kelebaran di bagian dalam ini ada sekitar 2 meteran, 2 meter lebih sedikit, kurang lebih. Kita coba untuk melihat di bagian sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada cekungan-cekungan seperti ini, mungkin dulu difungsikan ketika di sini ada lalu lintas. Ini juga digunakan untuk minggir orang gitu, guys. Ini kelip-kelip gitu, guys. Kalau kalian perhatikan di bagian dinding guanya itu batunya ada seperti bling-blingnya gitu. Nah, ini juga ada seperti apa ini? Tempat untuk minggir mungkin kalau dulu di sini ada sebagai apanya ya, guys? Kalau misalkan ada orang yang membawa barang itu terus kemudian bisa ngumpet di sini, guys. Nah, supaya tidak papasan. Yuk. Wah, potong banget ya. Mana lah? Di sini banyak kelelawarnya, guys. Ayo dong, foto-foto terus. Oh, ini sudah mentok, guys. Ini sudah mentok. Kita coba untuk yang ke gua selanjutnya. Ini kedalamannya ada sekitar 25 meteran, guys. Kita ke gua berikutnya. Di dalam sini ada banyak kelelawar.
Kita kembali ke gua yang kedua. Nah, ini gua yang kedua. Untuk gua yang ketiga, ini tidak terlalu tinggi, guys. Ini ada sekitar 180 cm untuk tinggi dari lorong kedua menuju ke lorong yang ketiga. Kita masuk lagi ke gua yang ternyata bukan. Ternyata gua yang ketiga juga mempunyai kedalaman hampir sama dengan gua yang pertama tadi, guys. Nah, ini di sini ada tempat yang digunakan untuk ngumpet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya guys, pencahayaannya di sini kurang karena kita hanya menggunakan flash handphone. Nah, ini sudah mentok. Sini sudah mentok, guys. Ini merupakan gua nomor 3. Panjangnya kurang lebih hampir sama dengan gua yang pertama tadi. Kalau yang gua kedua dari utara tadi hanya sekitar 10 meter dari mulut gua kedalamannya. Ini merupakan gua yang ketiga. Terus di sana merupakan gua yang kepapat ya. Yuk. Ini merupakan gua yang keempat, guys. Di gua yang keempat ini luas juga di bagian dalam, tapi tidak terlalu panjang. Ini sama dengan gua yang ketiga tadi, gua yang kedua, dan kita menemukan juga seperti di gua yang kedua ada besi-besi seperti ini. Saya kurang tahu fungsinya untuk apa, tapi kalau saya perkirakan ini dulu digunakan sebagai bunker atau tempat digunakan untuk menyimpan amunisi oleh pada saat penjajahan Jepang, guys. Untuk tinggi dari gua yang keempat ini, di dalamnya itu sekitar ada 3 meteran. Nah, ini pintu keluar ke gua yang keempat, guys. Di sini lembab sekali dan pintunya tidak terlalu tinggi untuk gua yang keempat ini. Jadi seperti itulah kondisi dari bagian dalam gua Jepang Berbah yang ada di Berbah ini. Tapi sayangnya kita tidak membawa senter karena tadi dadaan kita ke sininya, guys. Nah, ini sudah masuk BPCB di tahun 2010. Bukan ding, tahun berapa ini ya? Saya kurang tahu kapan masuk BPCB-nya. Nah, oke guys, mungkin informasi yang bisa saya berikan tentang gua Jepang Berbah yang ada di depan kita ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat tentang informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila saya dalam membawakan informasi ada salah kata, saya mohon maaf. Atau bagi kalian yang mempunyai informasi yang lebih tentang gua Jepang ini, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bahan tambahan informasi. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.